Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini anak ibu? Sudah siap untuk belajar? Ayo, mari kita bersama-sama belajar. Nah, sebelum belajar, coba ibu bertanya, sudah siap belum bukunya? Hmm, Sudah? Nah, kalau sudah, dengarkan ibu ya. Kalau ibu mulai, apa yang nanti ibu bacakan, di mana halamannya, langsung dibuka ya sayang ya. Ayo, baik, mari kita mulai belajarnya. Hmm. Nah, di sini ibu lanjutkan lagi, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia bagian yang ketiga. Baik, yang pertama, ibu mau mengajarkan tentang bahasa Indonesia. Coba sekarang buka bukunya di halaman 44. Sudah? Kalau sudah, mari kita baca sama-sama, kita dengarkan. Menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Masih ingat kan? Bagaimana kita hidup rukun dan kerjasama. Nah, sekarang ibu baca. Kamu telah mengetahui berbagai perbedaan yang ada di sekitarmu. Kamu juga telah mengetahui berbagai cara menyikapi perbedaan tersebut, antara lain saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kita juga perlu membiasakan hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nah, Ibu kasih contoh ya. Nah, contoh-contoh ini di sekolah. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Yang ketiga, terciptanya suasana kelas yang aman dan tertib. Nah, itu tadi contoh-contohnya yang di sekolah. Nah, sekarang manfaatnya. Nah, sekarang manfaat kerjasama di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ya, pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalnya ketika kerja bakti. Ya, kalau anak-anak kan di sekolah kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Yang kedua, adalah pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Pekerjaan kalau kita kerjakan bersama-sama terasa cepat selesai dan ringan. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kalau kita selalu bersama, bersatu padu, saling membantu, maka akan terjadi persatuan dan kesatuan. Baik, Ibu mau lanjutkan halaman berikutnya, yaitu ini di halaman 49. Perhatikan ya. Tadi halaman 44, sekarang halaman 49. Sudah dibuka sayang? Kalau sudah, kita mulai. Sekarang PPKN ya. Masih ingat kan? Sila kedua, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini saling menghargai keberagaman di sekolah. Nah, ada banyak keberagaman di antara kamu, teman-teman sekelasmu. Kita harus saling menghargai keberagaman yang ada. Sikap saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila, ya. Jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Dengan adanya sikap menghargai keberagaman yang ada, maka akan terjadi rasa aman dan damai di lingkungan sekitar kita. Makanya kalau kita bertetangga tidak boleh berselisih paham. Sama di sekolah juga. Kalau sama teman-teman kita harus selalu rukun. Tidak boleh ya, kadang-kadang kan anak-anak suka menggoda teman ya. Nah, tidak boleh ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Ibu lihatkan di sini halaman ini 45 dan 46. Perhatikan itu bahasa Indonesia ya. Masih ingat kan? Ini di sini. Kemarin sudah Ibu terangkan menambahkan kosakata dengan membaca teks ya. Nah, sekarang diulang lagi nih. Apakah kamu suka membaca? Coba tanya. Suka enggak anak-anak membaca? Nah, membaca dapat menambah kosakatamu. Caranya,
Ya, setiap menemukan kosakata baru, carilah artinya di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, setelah kamu mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Nah, nah, di sini Ibu mau kamu melihat di halaman bawah itu ada cerita tentang manfaat olahraga bagi perkembangan tubuh. Ya, jadi nanti coba dibaca teks itu, baru cari kosakata yang kamu belum tahu artinya. Nanti dibantu ayah bunda untuk mencari arti yang sebenarnya. Baik, mari Ibu lanjutkan lagi. Sekarang, nah di sini lihat ya, menjelaskan gambar. Ini masih bahasa Indonesia ya sayang ya. Menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Nah, nanti Ibu terangkan tuh di bawah. Nah, sekarang Ibu baca dulu. Kosakata yang sudah kamu ketahui artinya dapat digunakan menjelaskan gambar seri. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kamu harus mengamati gambar dengan teliti, ya. Yang kedua, perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, buatlah kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar. Yang keempat, urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, di sini Ibu mau menceritakan. Nah, kalau anak-anak mau tidur. Nah, di sini yang pertama, coba lihat tuh gambar Ibu. Yang pertama, dia cuci kaki, cuci tangan sampai bersih. Habis itu dilanjutkan dengan sikat gigi, ya, supaya kuman yang ada di gigi itu tidak mendekat di gigi. Makanya harus selalu bersih supaya giginya tidak nanti kalau kalau enggak sikat gigi, giginya nanti sakit ya, bisa bolong ya. Nah, setelah sikat gigi, nah siap-siap ini mau tidur, tapi sebelum tidur berdoa dulu ya. Habis itu baru tidurlah dengan nyenyak. Nah, lihat, ada kan gambarnya? Dari cuci tangan, sikat gigi, siap-siap mau tidur, berdoa, langsung tidur. Ya, Ibu lanjutkan lagi. Sekarang kita belajar tentang pembelajaran matematika. Nah, di sini kita belajar kemarin sudah tambah, sekarang pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Anak-anak saya kira sudah tahu bagaimana caranya. Nah, di sini pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Angka dengan nilai tempat yang sama diletakkan sejajar. Perhatikan contoh berikut ya. Ibu langsung aja, itu ada contohnya. Kita lanjutkan pengurangan teknik meminjam. Perhatikan. Jadi yang satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, ratusan di bawah ratusan, dan ribuan juga di bawah ribuan. Tidak boleh satuan di bawah ribuan. Satuan pasangannya satuan nilai tempatnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini meminjam enggak? Coba. Oh, kayaknya tidak ya. Ini tidak meminjam. Nah, tapi 8 dikurang 5 berapa? Oh, satuannya sisanya ada 3. Ya, sekarang yang kedua adalah puluhan. 5 dikurang 2, 3. Loh, kok sama ya Bu hasilnya? Kok 3-3? Tapi beda. Yang satu satuan, yang satu puluhan. Sekarang Ibu lanjut lagi. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Tapi di tempat ratusan ya sayang ya. Sekarang yang 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, sekarang jadinya berapa? 4.758 dikurang 3.425 sama dengan 1.333. Nah, di situ ada bilangan yang sama, 3 satuan, 3 puluhan, dan 300 ratusan. Sekarang yang di bawahnya, kita lihat pengurangan dengan teknik meminjam.
Oh, tadi sebenarnya bukan teknik meminjam ya, tapi bersusun pendek ya. Maaf Ibu salah tuh ya. Harusnya bersusun pendek. Sekarang yang B adalah pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, di sini baru nih. Sekarang kita lihat nomor 1, 4.758 dikurang 3.425. Nah, lihat. Kalau 5 dikurang 0, coba berapa? 5. Kalau 0 dikurang 5 tidak bisa, harus meminjam ke puluhan. Nah, Ibu lanjutkan. Sekarang lihat. 8 dikurang 2, bisa? Bisa sayang. Bisa. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Sekarang, nah ini yang 3 dikurang 4. Tidak bisa. Makanya harus pinjam ke sebelah. Yang 4 ini. 4 ini kita ambil 1. Ya. Ya, 1 jadikan puluhan ke depan. Akhirnya menjadi 13. 13 dikurang 4 siapa yang tahu? 9. Ingat, tadi yang 4 tadi sudah diambil 1, berarti sisanya 3. 3 ini dikurang 1, menjadi 2. Jadi hasilnya 4.358 dikurang 1.420 sama dengan 2.965. Baik, masih ada satu lagi yaitu tentang soal cerita. Nah, di sini menggunakan cerita. Jadi soalnya misalkan Ani membeli sebuah sepeda yang harganya 256. Nah, sekarang di sini adalah tentang berat badan Bayu saat lahir. Nah, Ibu tidak usah membacakan yang ininya, anak-anak boleh baca itu. Jadi untuk menyelesaikan soal cerita, mengurangkan kamu perlu membaca soal dengan cermat. Jika perlu, berulang-ulang. Bacalah sampai kamu paham, buatlah kalimat matematikanya, dan hitung hasilnya dengan benar. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ceritanya, soal ceritanya, berat badan Bayu saat lahir adalah 3.456 gram. Beda ya sayang, itu gram bukan kilogram. Gram, karena 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi ini beratnya adalah 3 kilo, 4 ya, 3 kilo, 4,5 ya, 4 on setengah ya itu. Jadi ini pakai gram bukan kilo ya. Nah, sekarang berat badan Dedi saat lahir adalah 1945 gram. Nah, berarti berat Dodi lebih kecil daripada berat Bayu. Nah, sekarang berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Kalau kita mencari selisih, kita harus mengurangkan. Nah, sekarang lihat penyelesaian kalimat matematikanya. 3.465 dikurang 2.945. Nah, caranya sama dengan yang tadi, ya. Susunlah ke bawah. Ya, ingat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Tadi sudah ya cara teknik meminjam. Nah, sekarang seandainya tadi Bayu dan siapa tuh? Bayu dan Dedi sama-sama mempunyai bilangan 5. 5 dikurang 5, berapa coba kalau dikurang? Habis tinggal 0. Nah, sekarang yang puluhannya. 6 dikurang 4. Ya, 6 dikurang 4 sisa 2. Nah, sekarang di ratusan ini 400 kalau kita tuliskan adalah 400 dikurang 900 ya. Tapi di sini supaya lebih mudah 4 dikurang 9 tidak bisa. Kita harus pinjam yang ribuan ini. Ambil 1 jadikan puluhan aja.
tambahkan 4, jadi 14. 14 dikurang 9 sama dengan 5. Ingat, yang tadi sudah diambil, berarti sisanya, perhatikan, 3 diambil 1, sisanya ada 2. Sekarang kalau 2 diambil 2, masih enggak? Habis sayang. Jadi, selisih berat badan Bayu dan Dedi sama dengan 520. Nah, sudah tahu kan? Baik. Nah, tadi sudah semuanya kita pelajari. Nah, kalau nanti belum bisa, kita ulang lagi. Saya kira Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kalau nanti tidak bisa, boleh bertanya sama Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak Ibu. Dadah.